Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Luka yang paling dalam yang kita alami sering terjadi dalam relasi. Ada yang sakit hati, kecewa karena dekat dengan seseorang atau membangun relasi dengan seseorang. Saat Anda punya teman dekat, Anda pasti senang karena ada teman sharing, ada teman berbagi, ada teman jalan-jalan, kuliner, dan lain-lain. Tapi saat teman mengkhianati Anda, menggosipin Anda akan kecewa. Hal-hal semacam ini sering terjadi dalam relasi. Seorang ibu bernama Sophie baru pindah ke sebuah kota. Dia mencari komunitas di sebuah gereja. Dia pun senang karena bertemu dengan teman baru. Dia rajin dalam persekutuan. Persahabatan pun terjalin dengan beberapa orang ibu dalam komunitas. Dia pun mulai berbagi pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia merasa terhibur karena teman-teman memberi respons, berempati mendengar pergumulan yang sedang dia alami. Tapi keadaan itu tidak bertahan lama karena masalah yang dia hadapi sudah sampai kemana-mana. Suaminya menjadi bahan gosip dalam komunitas. Dia pun kecewa dan menarik diri dari persekutuan. Pengalaman yang pahit dalam berelasi sering membuat orang menarik diri dari persekutuan. Menutup diri terhadap orang lain, tidak lagi mempercayai orang lain. Dia telah melabel semua orang jahat, semua orang tidak dapat dipercaya. Mengapa hal menyakitkan sering terjadi dalam relasi? Dalam kitab Kejadian kita menemukan jawabannya. Dalam Kejadian pasal 2 kita melihat hubungan Adam dan Hawa begitu baik. Relasi mereka tidak saling menyakiti. Mereka menikmati relasi yang baik di Taman Eden. Tapi dalam Kejadian pasal 3 ketika mereka melanggar hukum Allah, dosa masuk ke dalam diri mereka, mulai terjadi kekacauan dalam relasi. Mereka saling menyalahkan, saling menuduh. Bahkan kalau kita lanjutkan dalam pasal 4, keadaan semakin parah. Manusia membunuh saudaranya sendiri, Kain membunuh Habel. Maka untuk memulihkan relasi dengan sesama, kita harus memulihkan relasi dengan Allah. Jika relasi kita tidak baik dengan Allah, maka relasi kita dengan sesama tidak baik atau rusak. Bisa jadi kita disakiti atau kita menyakiti orang lain atau kita saling menyakiti. Dari sini kita melihat betapa jahatnya dosa yang berada dalam diri kita. Dia merusak diri kita, dia merusak relasi kita. Kita harus datang dengan rendah hati di hadapan Allah dan harus membereskan dosa supaya kita jangan hancur dan relasi kita dengan sesama jangan rusak. Bereskan relasi Anda dengan Allah, maka relasi Anda dengan sesama akan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami membangun relasi yang baik dengan Allah lewat ibadah kami, doa kami, saat teduh kami, ketekunan membaca dan mentaati firman Allah. Jikalau relasi kami dengan Allah begitu baik, maka ketika kami berelasi dengan pasangan kami, sahabat kami, teman kami, baik dalam keluarga maupun komunitas persekutuan atau gereja, maka semua juga akan baik. Tuhan, hamba berdoa untuk anakmu yang mendengar Efrata Devotion ini, pulihkanlah relasi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa, pulihkan dan sembuhkan. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Ini seru kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.